Oke teman-teman, nah selanjutnya gue membahas yang mungkin ini eh, banyak juga ditanyakan ya di kolom komentar itu biasanya teman-teman yang mau beriklan berkendala dengan apa ya keraguan-raguannya gitu. Biasanya masih ragu, wah sayang nih gue spend sekian, nanti takut nggak ada hasil. Itu sebenarnya banyak banget yang mengalami hal tersebut gitu kan, bukan teman-teman doang. Nah jadi gue bakal bahas 3 hal dasar yang minimal kalian tahu gitu untuk bikin kalian lebih yakin lagi beriklan di Facebook Ads gitu. Nah ini mungkin yang pertama gue bakal bahas jenis kampanyenya dulu, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan produk kalian terlebih dahulu gitu. Mungkin kita bakal breakdown ya kebutuhan-kebutuhan atau apa ya kelebihan dan kekurangan setiap jenis kampanye ini. Nah mungkin sebelumnya di video gue sebelumnya gue belum banyak bahas tentang kampanye-kampanye lain, cuma baru interaksi aja ya buat yang tombol WhatsApp itu. Nah, ini mungkin kampanye-kampanye lain bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Jadi, Facebook ini menyediakan 6 jenis kampanye. Itu ada awareness, traffic, interaksi, prospek, promosi iklan. Nah, ini untuk aplikasi ya kalau promosi iklan ini, penginstalan aplikasi dan penjualan. Nah, kita bahas pertama yaitu awareness. Awareness ini untuk apa sih gitu kan? Awareness ini biayanya cenderung lebih murah kalau teman-teman incer jangkauan ya. Kalau teman-teman mencari apa ya tujuan utamanya itu jangkauan orang, jangkauan audiens. Jadi teman-teman nih pengen sebanyak-banyaknya orang nonton, bukan sebanyak-banyaknya orang menghubungi atau bukan sebanyak-banyaknya orang berinteraksi bahkan membeli produk. Jadi setiap jenis kampanye ini memiliki tujuan utama ya, yaitu kalau awareness berarti kita pengen terkenal dulu gitu. Misalnya apalagi ya cocoknya ini ya, yang paling cocok sebenarnya buat awareness ini salah satunya yang cocok adalah lokasi toko offline. Nah, semisalnya teman-teman punya toko offline di suatu kota, misalnya di sebuah kota yaitu semisal di Jakarta, Jakarta Selatan misalnya spesifik deh di satu titik gitu. Itu teman-teman bisa mengiklankan di radius toko teman-teman. Misalnya radius sekitar 5 kilometer atau 10 kilometer itu awareness aja full. Dengan budget minimal sama ya. Semua jenis kampanye ini budget minimalnya sama. $1 per hari atau sekitar 16.000 lah. Dirupiahkan 16.000 per hari. Itu budgetnya sama semua ya untuk minimal. Nah, di lokasi toko ini keuntungannya jadi teman-teman udah punya akun Instagram, udah brandingnya udah siap nih buat sebuah produk atau sebuah bisnis yang teman-teman jalanin gitu kan. Awareness ini teman-teman jalanin dengan biasanya kita jalanin ya. Kalau awareness ini fungsinya buat lokasi toko ya kita nggak scale up karena memang misalnya ada satu toko offline yang kita iklanin itu kita hanya fokus di budget kecil, nggak kita nggak nambah budget banyak-banyak karena memang dengan kampanye awareness ini biaya CPM atau cost per mile atau biaya setiap 1.000 orang yang lihat konten iklan kita nantinya itu cenderung lebih murah, paling murah ya di antara kampanye lain, jenis kampanye lain. Itu awareness. Jadi buat teman-teman yang merasa sekiranya ya punya budget nggak terlalu banyak tapi pengen produk atau toko offline-nya viral, jalan terbaiknya itu pakai kampanye awareness gitu. Sebenarnya bisa juga kalau teman-teman toko online tapi pengen di awareness ke satu kota aja gitu. Tapi mungkin teman-teman tetap harus konsisten menjalankannya sampai impact-nya terasa gitu. Sampai apa ya pengaruhnya terasa. Nah, lanjut ke bagian traffic. Traffic ini banyak ya, teman-teman ada juga yang buat ngincer Google AdSense. Kalau teman-teman paham ya Google AdSense yang misalnya kita ada suatu website, kita punya suatu website, biar website itu banyak kunjungannya dan kita bisa menghasilkan uang dari iklan di website tersebut. Nah, itu biasanya orang-orang nembak atau nembaknya pakai Facebook Ads ya. Jadi trafficnya ngambil dari Facebook Ads buat ngasilin Google AdSense. Itu banyak juga yang pakai. Dan traffic ini bisa juga untuk akun Instagram, WhatsApp bisa, tapi memang bukan dikhususkan gitu ya. Traffic ini dikhususkan menarik
apa ya, audiens atau kunjungan ke website tayangan halaman ya, halaman Facebook yang teman-teman buat. Sebelumnya juga udah ada gue tutor buat bikin halaman ya. Nah, kalau interaksi ini like, comment, dan watch time ya, tayangan video. Ini mungkin ada penjelasannya juga. Tapi secara ringkasnya, interaksi ini bagus buat teman-teman yang mau ngembangin akun sosial media. Contohnya halaman Facebook atau Instagram ya, antara dua itu. Kalau semisalnya sekarang Instagram deh yang lebih banyak ya menurut gua, peluangnya lebih bagus gitu. Instagram buat branding. Nah, kalau buat branding di kampanye interaksi ini, kenapa gue bilang cocok buat branding? Karena bakal menuhin komen-komen kalian. Jadi yang dicariin sama Facebook ini orang-orang yang seneng komen di setiap postingan, orang-orang yang sering like, yang bahkan share konten gitu. Itu dicariin sama Facebooknya gitu. Dan interaksi ini biayanya ya cenderung lebih murah ya dibanding kita pakai penjualan. Tapi memang yang paling efektif yaitu penjualan nantinya ya. Mungkin ada pembahasan lanjut buat bagian penjualan ini. Nah, interaksi video atau konversi sebenarnya masih kurang ya, kalau menurut gue kurang. Dan banyak DM masuk ataupun ke WhatsApp yang kemarin gue bikin di video YouTube sebelumnya, itu pakainya interaksi. Jadi teman-teman yang ngincer DM masuk banyak atau inbox ya, Messenger, Facebook banyak, apa ya, ujung salesnya ya, akhir salesnya itu mau kemana kan? Biasanya teman-teman ada yang ke LP, ada yang ke WhatsApp, ada yang ke inbox, DM segala macam. Jadi ada salah satu contoh interaksi yang ini rata-rata interaksi ya, gue bikin interaksi. Ini udah jalan, mungkin sekitar 3 bulanan. Nah, teman-teman nggak usah lihat spendnya, nggak usah lihat. Tapi yang paling penting itu biayanya murah. Jadi ini yang 1.000 rupiah ini adalah apa ya, biaya yang gue bayar ke Facebook buat satu percakapan pesan masuk di DM ya. Kalau ini DM, ada percakapan DM masuk, satu chatnya itu seharga 1.900. Nah, ini sudah berjalan mungkin sekitar 4 atau 5 bulanan ya. 3 bulan deh kalau kampanye ini, itu udah dapat sekitar hampir 3.000 leads lah. Ini yang menurut gue masih paling bagus ya kampanye ini. Nah, ini salah satu contoh kampanye interaksi. Jadi kalau teman-teman mau kontennya viral atau mau bahasanya apa ya, konten lebih banyak like, komen, dan share-nya gitu, banyak, itu pakainya interaksi. Nah, kalau prospek ini Facebook sendiri ya. Kalau tujuan utama dari jenis kampanye prospek, Facebook sendiri menyediakan yang namanya form. Form itu pengisian. Jadi kalau teman-teman pernah klik iklan, pas klik iklan itu teman-teman langsung ke funnel, masuk ke bagian pengisian data. Contohnya nama, nomor telepon, email, dan lain-lain. Itu kampanye prospek ya, fungsi utamanya. Walaupun sebenarnya bisa juga digunakan untuk pesan masuk dan lain-lain. Tapi fungsi utama yang bakal... Nah, untuk prospek ini, bisnis yang cocok ya. Prospek, dan jadi kalau kita targetnya jualan, yang memiliki harapan buat menjual, sementara ini, kalau traffic sebenarnya ada ya. Traffic salah satu contoh yang ada apa ya, peluang penjualan gitu untuk nantinya. Jadi kalau sepengalaman gue, traffic ini yaitu produknya pulsa elektrik, token listrik, diamond game gitu-gitu, cocok pakai iklan jenis kampanye traffic. Kalau interaksi, nah ini yang gue pakai. Interaksi itu lebih bagus lagi, apa ya, lebih matangnya gitu. Kalian udah punya Instagram yang proper atau udah punya Instagram dengan follower organik gitu. Cocoknya pakai kampanye interaksi, apapun produknya ya. Kalau produknya udah branding di Instagram, itu cocok buat pakai kampanye interaksi. Nah, kalau prospek ini biasanya
eh, properti, ataupun ada juga sih fashion ya, jilbab gitu yang pakai prospek. Cuman biasanya teman-teman pengiklan ini pakai pihak ketiga, yaitu dari order online. Kalau teman-teman mau tahu, coba cari sendiri order online gitu. Nah, kalau prospek yang disediakan dari Facebook biasanya ini orang-orang yang pakai itu untuk menjual properti, menjual eh, kendaraan ya, mobil, motor itu. Jadi ketika kita ngisi nomor atau Gmail itu nanti otomatis masuk ke pengiklan, ke Gmail pengiklan, dan pengiklan ini pihak pemilik bisnis lah ya. Pemilik bisnis ini langsung follow up ke kita. Itu sistemnya prospek gitu. Nah, kalau aplikasi ya pastinya aplikasi ya. Kalau teman-teman yang punya aplikasi atau orang developer biasanya promosinya pakai ini. Nah, penjualan. Penjualan ini intinya lah ya. Yang dibilang paling bagus sih nggak bisa juga kalau mau dibilang paling bagus. Cuman memang target utamanya itu penjualan. Jadi ada misalnya teman-teman punya satu website, websitenya itu bisa melakukan transaksi di website tersebut gitu. Ada e-chart, ada pokoknya komplit deh websitenya gitu. Ada e-chart sampai ke payment methodnya itu di dalam satu website. Nah, itu cocoknya pakai kampanye penjualan. Ya, kalau websitenya udah full sistem ya, satu pakai penjualan gitu. Atau landing page ya, landing page juga cocok penjualan. Yang landing page itu, nah, jadi terlalu banyak cara ya buat kita berjualan gitu. Kalau teman-teman punya landing page, makin banyak lagi gitu opsi-opsi yang bisa teman-teman pilih gitu. Kalau udah di landing page biasanya ada juga yang meminta form, ngisi form gitu ya, yang tadi saya bilang nama, Gmail itu sejenis dengan prospek. Kalau udah dari landing page, bisa juga masuk ke tombol WhatsApp gitu. Nah, mungkin ini banyak banget sih yang masih perlu dibahas gitu kan, atau bahkan nanti kita praktekin contoh kampanye satu-satu ya. Gue cari produknya dulu yang bisa buat kita iklanin. Oke, mungkin ke poin kedua. Nah, cek kompetitor. Cek kompetitor ini mudah ya, kita langsung masuk aja ke Facebook Ads Library. Nah, semisal teman-teman produknya apa? Hijab ya, hijab. Kita coba hijab dulu. Nah, ini galeri iklan. Jadi setiap pengiklan itu otomatis kontennya terlacak atau terlihat dari sini ya. Semua iklan yang diterbitkan dari Google Ads Facebook Ads Manager tadi. Nah, misal hijab. Kita lihat teman-teman mau ngiklanin produk hijab misalnya. Wih. Waduh, browser bermasalah, sorry. Apa hijab nggak bisa? Kamu kena bisa. Oh, sedikit ya. 63. Oh, mungkin jadi yang terlacak di sini tuh sebenarnya kalau ada kata kunci di deskripsi di halaman ini ada kata kunci mukenahnya, itu terlacak di sini gitu. Kalau teman-teman jualan mukenah tapi nggak ada kata kunci mukenahnya, jadi nggak terlacak. Kalau teman-teman mau cari, misalnya ada kompetitor yang udah teman tahu, produknya laris gitu kan di Shopee atau di marketplace lain di TikTok segala macam, produknya laris, teman-teman carinya di sini gitu. Misalnya apa sih yang laris? Scarlett ya, yang udah Scarlett gimana tulisannya? Scarlett Panda. Oh, Scarlett Whitening apa ya? Oh, ini dia. Jadi teman-teman juga bisa lihat-lihat bisnis besar yang udah berjalan.
Slimming bisa nggak ya di sini? Nah, tujuan gue sebenarnya ngasih saran ke teman-teman. Kalau misalnya kayak tadi ya, kalau herbal apa ya? Nah, misalnya teman-teman udah cari di sini produknya teman-teman yang mau diiklanin. Nah, gini, produk herbal ya. Misalnya produk herbal, sebenarnya eh, dengan ini ya, kisaran. Ini hanya kisaran karena nggak semua iklan herbal menggunakan kata kunci herbal itu ya. Ini hanya kisarannya 19.000 pengiklan atau 19.000 konten ya. Bukan konten. Iya, konten, sorry. 19.000 konten. Nah, sebenarnya dengan banyaknya kompetitor kalian, itu peluang iklan kalian cepat learningnya ya, mempelajarinya lebih cepat dan bahasanya apa ya, bagusnya lebih cepat gitu. Ya, dengan cara kompetitornya banyak. Jadi kenapa gue bilang ada untungnya gitu, kompetitornya banyak itu ada untungnya. Salah satu untungnya jadi ketika misalnya gue nih audiens ya, gue lihat lagi scroll di Instagram misalnya, gue lihat satu produk herbal, ini bio insulif misalnya, gue klik tombol iklannya. Kalau teman-teman pernah lihat gue klik tombol iklannya, nah ketika gue udah kembali lagi ke sosmed gue, ke Instagram gue, nah itu gantian yang muncul itu produk herbal lainnya yang ada di sini gitu. Jadi ketika satu audiens udah ngeklik tentang herbal, tentang kecantikan atau niche apapun itu, bakal muncul niche lainnya di bawahnya. Oke. Jadi misalnya selisih 3, kalau Reels ya, selisih 3 video ketemu iklan. Sekarang apalagi di Facebook, lu scroll beranda deh. Lu scroll beranda itu kayak anjir, berapa kali scroll udah ketemu iklan lagi. Scroll ketemu iklan lagi. Itu karena karena si kompetitornya banyak, jadi lebih mudah ya iklan kita buat naik ke setiap audiens yang udah pernah ngeklik niche produk yang sama gitu. Mungkin nanti gambaran jelasnya kita coba praktek buat klik iklan sendiri gitu. Nanti kali ya di YouTube Shop. Nah, kalau kompetitornya sedikit, kalian harus spend lebih banyak. Mungkin bukan spend lebih banyak ya, iklan kalian cenderung lebih mahal dibanding CPM-nya ya. CPM-nya itu cenderung lebih mahal dibanding yang kompetitornya banyak seperti ini gitu. Pokoknya banyak, ada plus minusnya lah ya. Plusnya yang tadi gue bilang, kalau kompetitornya banyak, iklan kalian lebih mudah naik di algoritma atau impresinya lebih cepat naik gitu ya. Lebih murah juga. Kalau kompetitornya sedikit, kalian yang iklan, bukan berarti kalian untung gitu. Berbeda dengan platform sebelah, Google Ads, Google Search ya, terutama Google Search itu semakin dikit semakin enak kalau Google Search. Cuman kalau Facebook lain cerita. Nah, mungkin kita lanjut aja ke poin ketiga ini. Oke, peraturan beriklan. Nah, ini gue ada source satu dari website Herco Digital. Nah, dia udah ngejabarin di sini, jadi gue nggak perlu capek-capek. Nanti gue bakal copy juga ini ya di deskripsi. Nah, di sini kita bahas aja. Ada contoh produk yang dilarang. Oke. Ada obat kurus, obat penggemuk, peninggi badan, jual beli organ. Oh, ini banyak banget ya yang dilarang. Ini yang dilarang, produk replika. Nah, tapi kenapa? Teman-teman pasti bingung, kenapa banyak aja gitu yang jual obat pengurus, yang jual penggemuk, peninggi badan. Nah, sebenarnya ya ini ya, yang 3 ini deh yang paling banyak ya kita lihat. Sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman iklan produk ini karena memang Facebook ini diceknya atau di reviewnya itu kan sama bot ya, sama komputer. Jadi kalian bisa mengakali itu gitu. Jadi ketika teman-teman mau jual pengurus, ya jangan sampai ada kata-kata obat pengurus badan, jangan sampai ada kata-kata tersebut gitu. Kalian bikin kata-kata yang lebih soft, yang lebih sopan dan sekiranya nggak kedetek ya. Penahan nafsu makan gitu, itu kan lebih soft ya. Jangan obat diet gitu-gitu, mungkin lebih cenderung bakal kena pelanggaran.
obat penggemuk sama, peninggi badan juga sama. Jadi ya poin-poinnya, karena memang produk-produk ini justru yang menurut gua banyak banget peminatnya ya di pasaran Indonesia gitu. Apalagi pemutih, pemutih itu banyak juga. Nah, pemutih pun sebenarnya agak sensitif ya kalau di Facebook Ads ini. Nah, ini banyak juga syaratnya. Konten seksual udah pasti. Resep. Nah, mungkin ada poin-poin yang udah diupdate juga ya. Ini udah, kita lihat terakhir update-nya. Ini tahun kapan ya? Artikelnya cara ngeliatnya gimana guys? Nah, ini ketentuan fanspage juga ya, halaman iklan. Jadi biasanya banyak banget pelanggaran, apalagi kalau kalian jual antara 3 produk ini. Produk kalian rentan kena pelanggaran deh. Yang pernah kena pelanggaran itu banyak banget jenis pelanggaran yang bisa kita dapat gitu dari Facebooknya. Bisa pelanggaran halaman, pelanggaran akun iklan, atau pelanggaran akun bisnis, dan pelanggaran akun personal. Mungkin itu nanti gue pisahin satu video lagi ya, buat bahas tentang semua pelanggaran itu dan cara mengatasinya. Tapi yang biasanya paling sering dialami kalau pelanggaran itu, biasanya teman-teman cuma harus input KTP ya, identitas, SIM, KTP, pokoknya identitas itu biasanya diminta sama Facebooknya di awal-awal buat ngiklan. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman pembahasan gue. Nanti mungkin yang mau nanya-nanya boleh di kolom komentar. Thank you.